Nah, keutamaan puasa disebutkan dan ditegaskan dalam hadis-hadis berikut ini. Yang pertama, yang kita bisa dapatkan adalah hadis riwayat Ahmad nomor 15.844 yang berbunyi kata Nabi SAW, "As-siyamu junnatun minan nari ka junnati ahadikum minal qital." Puasa itu adalah perisai dari neraka, sebagaimana perisai salah seorang di antara kalian untuk perang. Artinya perisai itu sangat berguna sekali di zaman dulu. Lemparan panah, lemparan tombak, sabetan pedang, semua bisa ditangkis dengan perisai. Ya. Maka berarti kita bisa menangkis ya, serangan neraka ini atau masuknya seseorang dalam neraka dengan puasa. Dari ini bahasa kiasan yang sangat luar biasa, tinggi sekali maknanya. Artinya betul-betul kita akan tertameng dari api neraka hanya dengan puasa itu. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari nomor 2840 dan Imam Muslim 1153. Kata baginda Nabi SAW, "Man shama yawman fi sabilillahi azza wa jal zahzahallahu wajhahu anin nari bidzalikal yawmi 70 kharifa." Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah yang maha suci dan maha pemurah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka disebabkan puasa hari itu sejauh perjalanan 70 tahun. Ya, dan ini keutamaan yang luar biasa kata ulama, baik itu puasa sunnah ataupun puasa wajib. Jadi orang yang tidak puasa, was-was. Rugi antum nggak puasa, kenapa nggak puasa? Kecuali punya udzur-udzur syar'i. Kemudian juga yang ketiga adalah doa orang puasa diijabah. Di dalam hadis yang sahih riwayat Al-Hakim dan juga ini lafadznya Ibnu Majah. Ibnu Majah riwayatkan di nomor 1753. Kata baginda Nabi SAW, "Inna lis-shaimi 'inda fitrihi da'watun la turad." Sesungguhnya orang yang berpuasa itu mempunyai doa yang tidak akan ditolak saat ia berbuka. Sampaikan hajat yang paling tinggi, yang paling dibutuhkan. Bahkan dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh para ulama, sesungguhnya orang yang puasa itu diijabah doanya selama dia dalam puasanya itu. Jadi mulai pagi, subuh sampai maghrib. Jadi kita bisa bayangkan teman-teman, kalau misal ini contoh rasional, seseorang di antara kita dipanggil ke istana presiden kah atau ke mana tempat seorang yang punya kedudukan, kemudian dia mengatakan, kalau yang datang kepada saya di jam sekian, maka saya akan terima semua jadi tamu dan apa saja yang dia mau dikasih. Misal pembebasan tanah, jabatan, mungkin orang semua pada antri. Kalau perlu minuman makanannya dipegang. Atau pagi kalau dikasih syarat, boleh tapi nggak boleh makan, nggak boleh minum. Mungkin orang semua akan lakukan. Harus datang pakai baju hitam atau jas hitam, baju kemeja putih, pasti dilakukan semua. Hanya karena salah satu hajat dunianya diterima. Orang puasa akhi dan ukhti pahalanya besar dan doanya mustajab. Langsung Allah SWT terima. Kalimat Nabi SAW tidak ditolak artinya pasti diterima. Kemudian juga selanjutnya mereka akan mendapatkan satu kem istana di surga dikhususkan untuk orang puasa semuanya. Sebagaimana dalam hadis Bukhari di nomor 1896 dan Imam Muslim juga menyebutkan di nomor 1152. Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sha'imuna yawmal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu ayna as-sha'imun fayaqumun la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliq falam yadkhul minhu ahad. Sesungguhnya di dalam surga itu terdapat sebuah pintu yang disebut Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa masuk ke dalam surga pada hari kiamat melalui pintu itu dan tidak ada seorang pun selain mereka yang masuk melalui pintu tersebut. Ditanyakan di manakah orang-orang yang berpuasa, maksudnya rutin berpuasa. Kemudian mereka berdiri dan masuk melaluinya tanpa seorang pun selain mereka. Jika orang-orang yang berpuasa telah masuk, pintu tersebut ditutup sehingga tidak ada seorang pun selain mereka yang bisa masuk melaluinya. Kata ulama hadis yang dimaksud di sini adalah pintu-pintu surga sangat banyak, ada 8 pintu surga dalam hadis yang sahih dikatakan dan akan dipenuhi oleh manusia, gitu kan? Tapi ada satu pintu dikhususkan bagi orang yang rutin puasa sehingga tidak ada orang lain masuk di pintu itu. Karena pintu-pintu yang lain orang semua bisa